dengan keji membunuh kedua orang tuanya, itu ayah dan juga ibu tirinya. Dengan kapak berkali-kali. Berkali-kali. Halo guys, ketemu bareng gua Firman dan temen gua Dio. Kita bakal bahas satu perempuan yang dia sangat kejam. Ya. Dia membunuh ayah dan ibunya, tapi sayangnya dia nggak dijatuhi hukuman atau terbebas dari jeratan hukuman. Ya. Siapa dia? Siapkan popcorn kalian, siapkan camilan kalian, siapkan minum kalian, karena ceritanya akan sangat seru dan stay tune. Siapa sangka wanita sopan dan juga aktif di gereja dan juga mengajar di sekolah minggu, namun mampu dengan keji membunuh kedua orang tuanya, itu ayah dan juga ibu tirinya. Dengan kapak berkali-kali. Berkali-kali. Siapa yang menyangka wanita sopan yang aktif ke gereja dan aktif mengajar di sekolah minggu, namun dengan keji dia membunuh ibu tiri dan ayahnya dengan menggunakan kapak berkali-kali. Dia adalah Lizzie Borden. Wanita pembunuh sadis ini, namun dia tidak pernah dihukum atas kekejiannya. Berdasarkan buku The Legend, J.D. Rice, peristiwa ini terjadi di sebuah rumah di Massachusetts, tepatnya di Second Street, 92 di Fall River, tahun 1892 silam. Keluarga Borden yang terdiri dari Andrew J. Borden dan juga istrinya Abby Dulf Borden, Emma Borden, dan juga Lizzie Borden. Emma dan Lizzie merupakan anak dari hasil perkawinan Andrew dan juga istri pertamanya, Sarah, yang sudah meninggal setelah Andrew menikah kembali. Hubungan antara Abby, ibu tiri, dan juga anak-anak Andrew aneh dan juga terlihat kaku. Andrew yang pemarah dan Abby yang sering meminta uang kepada Andrew membuat hubungan keduanya tidak baik dan nggak harmonis. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1892 terjadi peristiwa itu. Saat itu di rumahnya hanya ada Abby, seorang pembantu bernama Bridget, saudara istri pertama dari Andrew bernama John Finicum Morse, dan juga Lizzie. Andrew sedang tidak ada di rumah dan disusul oleh John yang sedang mengunjungi kerabatnya. Saat itu Bridget yang sedang pusing di kamarnya akibat keracunan makanan, sementara itu Abby sedang membersihkan kamar di lantai 2. Pukul 9.30 saat Abby sedang sendiri, tiba-tiba dipukul dari belakang dengan pukulan yang mematikan. Pukulan berlanjut sampai 18 kali dan akhirnya Abby ditinggalkan dalam genangan darahnya sendiri. Lalu pukul 10.45 Andrew pulang dan mendapati pintu terkunci dan digembok. Bridget segera membuka pintu. Namun Bridget mendengar suara tawa yang berasal dari Lizzie yang baru turun dari lantai 2 dengan tersenyum. Andrew yang lelah ingin beristirahat duduk di ruang tamu dan kemudian tidur. Sementara Bridget pergi ke kamarnya di lantai 2 untuk beristirahat. Namun beberapa saat kemudian, Bridget mendengar suara teriakan dari Lizzie yang mengatakan bahwa ayahnya, yaitu Andrew Borden, telah tewas karena ada seseorang yang telah membunuhnya. Bridget pun turun melihat Andrew telah meninggal dan juga langsung memanggil dokter. Lizzie terlihat menangis dan juga kemudian menarik perhatian tetangga. Kemudian seorang dokter datang memeriksa mayat Andrew. Saat pemeriksaan tersebut, terdengar suara Bridget dari lantai 2 yang juga menemukan mayat Abby. Polisi pun datang dan juga melakukan pemeriksaan. Berdasarkan penyelidikan polisi, merasa ada kejanggalan. Khususnya fakta bahwa ternyata pelaku membunuh Abby terlebih dahulu, baru kemudian Andrew.
Mereka pun menetapkan bahwa kemungkinan pembunuhnya orang dalam. Menurut polisi, mana mungkin ada orang luar yang bisa membunuh kedua penghuni rumah tersebut. Di lantai berbeda, sementara ada Abby dan Bridget lagi berkeliaran ya. Satu-satunya yang mencurigakan adalah Lizzie, karena yang lain memiliki alibi seperti Bridget dan John. Namun polisi tidak menemukan bukti kuat selain motif bahwa Lizzie memiliki masalah dengan kedua orang tuanya. Sementara sebuah kapak yang sudah dibersihkan ditemukan di lantai bawah. Namun, karena saat itu tidak ada teknologi canggih dan juga pemeriksaan sidik jari belum ada, polisi tidak bisa memiliki bukti yang kuat untuk mencari bekas darah ataupun juga sidik jari tersebut. Akhirnya, Lizzie pun ditangkap walau tidak ada bukti yang kuat. Kekuatan Lizzie saat itu adalah diam, tidak mengeluarkan pernyataan apapun, apalagi pengakuan. Namun, semua surat kabar memojokkan Lizzie, sehingga muncul para haters dari sosok Lizzie. Karena berita memojokkan itulah, Lizzie mendapatkan dukungan dan juga simpati. Apalagi ia dikenal di komunitas gereja. Sampai seorang pengacara terkenal, George Robinson, bersedia menjadi pembelanya. Persidangan pun berlangsung. Semua jaksa penuntut meyakini bahwa Lizzie lah pelakunya. Namun, semua itu dibantah dengan analisis dan logika yang kuat dari pengacara karena kurangnya bukti. Sidang itu pun berakhir dramatis dengan dibebaskannya Lizzie. Lizzie pun juga menjadi kaya raya karena warisan dari ayahnya. Dan akhirnya Lizzie meninggal di usia 67 tahun. Dan gue sempat baca katanya di situ di persidangan itu juga didatangkan barang bukti berupa kepala, kalau nggak salah kedua orang tua ya, atau ayahnya aja atau ibunya aja. Yang jelas didatangkan alat bukti berupa potongan kepala dari orang tua Lizzie. Dan di situ Lizzie dia memberikan ekspresi yang sangat terkejut sampai dia pingsan. Jadi menurut orang-orang pada waktu itu, karena ekspresi Lizzie lah pada waktu itu, jadi kemungkinan besar kayaknya ini Lizzie nggak salah nih, karena dia ekspresinya kayak gitu dan dia sampai pingsan gitu melihat itu. Jadi bisa mengelabui ya saat itu ya, dengan acting ataupun juga ekspresi dari wajah si Lizzie itu sendiri. Beberapa peneliti zaman sekarang mendalami karakter Lizzie semasa hidup. Mereka berkesimpulan Lizzie memiliki penyakit epilepsi yang akan bertindak aneh saat penyakit itu kambuh. Jadi maksudnya gini, Lizzie ini kalau kambuh dia suka melakukan hal-hal yang aneh dan kadang-kadang dia juga mengacak-ngacak kamar sehingga kamarnya itu terlihat seperti telah terjadi perampokan gitu. Kalau kalian ingat, kalau kalian suka nonton film horor, ada film Exorcism of Emily Rose. Di situ juga karena Emily Rose ini kerasukan, dan pada waktu itu banyak orang yang nggak setuju bahwa itu adalah sebuah kerasukan. Dokter dan jaksa penuntut itu kekeh bilang bahwa itu adalah penyakit epilepsi. Oleh sebab itulah kan akhirnya si Emily Rose ini meninggal ya. Jadi pastor yang melakukan exorcism ini, melakukan pengusiran setan ini akhirnya dituduh melakukan kelalaian yang menyebabkan si Emily Rose meninggal. Hal itu juga yang akhirnya menjadi acuan bahwa para peneliti mengatakan kemungkinan penyakit itulah yang muncul pada 4 Agustus 1892 silam saat Lizzie Borden melakukan hal itu. Alasan lain tentu motifnya karena ayah Lizzie pemarah dan ibunya yang suka merongrong kekayaan ayah Lizzie. Oke. Jadi ceritanya cukup ini ya, cukup mendramatis juga ya, maksudnya. Di situ ada mungkin karena belum teknologi secanggih zaman sekarang gitu ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Lizzie itu sendiri tidak bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang memang bisa menjerat ataupun juga menghukum Lizzie itu sendiri atas perbuatan yang sudah dilakukan. Dan menurut gua karena nggak bisa dipungkirin ya di banyak masyarakat di belahan bumi ini masih melihat sampai sekarang pun sebenarnya masih selalu melihat orang dari penampilan luarnya gitu. Iya. Misalnya orang nih kelihatannya kayaknya rajin ibadah atau
pakaiannya selalu tertutup, Dari atau dia bahasanya selalu juga ada sopan gitu ya, bahasanya sopan, Ya. atau dia kayaknya ini nggak suka keluar rumah. Jadi Ya. orang dengan itu, banyak orang yang beranggapan kayaknya orang ini baik-baik Baik-baik aja gitu. aja, Kayaknya tidak pernah ada masalah gitu kayaknya ya. bukan orang jahat, padahal menurut gua ya itu adalah masalah kejiwaan ya. Kalau orang Ya, udah benar. membunuh dengan sadis itu mungkin kayaknya ada yang salah dengan kejiwaannya nggak sih, bener Kejiwaannya. sih? Jadi apalagi ini adalah orang tuanya sendiri dan juga ibu tirinya yang dibunuh gitu. Oke lah, itu tadi teman-teman cerita menurut gue serem juga ya. Ya, banget seremnya. Cerita psycho dari seorang perempuan yang bernama Lizzie Borden. Kalau teman-teman ada ide untuk kasus apa yang pengen kita bahas, tinggalkan komen di bawah. Nanti kita coba research dan kita bahas di video selanjutnya. Iya. So, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.